Bab 9. Tuan, aku telah membawa Mitsuha sama. Tunjukkan dia tempat duduk. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya dengan bentuk aristokrat, kini telah berbentuk makan malam keluarga informal dengan mengundang seorang teman. Tidak perlu kata-kata yang sok. Dan ketika mereka melihat Mitsuha dipandu oleh Stefan memasuki ruang makan, kelima anggota keluarga bos itu berhenti bernapas. Gaun putih cemerlang berkilau, sepatu enamel berkilau. Kalung mutiara besar dengan harga yang tidak diketahui di lehernya. Kontras gaun putih dan rambut hitam legam dengan kalung yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Namun itu malah hanya berperan sebagai pendukung untuk melengkapi kecantikan sang gadis. Seolah waktu berhenti, hening sesaat berlalu begitu saja. Katsun. Klaus memulai kembali setelah mengernyit sejenak dari langkah kaki yang sengaja dibuat Stefan. Kemudian yang lainnya juga mulai bergerak. Dengan canggung. Mata Iris tertuju pada kalung itu dan tidak merusak pandangannya. Terima kasih telah mengundang aku. Mitsuha menyapa dengan sopan dan duduk di kursi. Selamat datang. Ini adalah kumpul keluarga jadi tidak perlu terlalu khawatir tentang bentuk, tata krama, kata-kata, dan hal-hal lainnya. Nikmati makanan kamu dengan mudah. Kalau tidak, makanan enak ini tidak akan terasa enak. Mitsuha tersenyum dan menjawab dengan baik kata-kata Klaus. Selama makan, percakapan tak terputus berlanjut. Klaus memperkenalkan istri dan anak-anaknya kepada Mitsuha untuk meminta maaf karena tidak memperkenalkan keluarganya pada pertemuan sebelumnya, dengan topik seperti produk khusus teritori Boses dan hidangan khas yang lezat. Percakapan yang menyenangkan berlanjut, dan kemudian makan akhirnya berakhir dan hanya ada teh, minuman keras, dan lauk yang tersisa di atas meja. Subjek utama akhirnya dimulai. Semua orang diliputi ketegangan, termasuk Mitsuha. Nona Mitsuha. Ya. Suara Mitsuha pecah mendengar kata-kata Klaus. Tidak, ini tidak seperti aku akan memakanmu, jadi santai saja. Iya. Bahkan jika dikatakan santai, hal yang tidak mungkin itu tidak mungkin. Kamu siapa? Aku ingin kamu menjawab dengan jujur jika kamu bisa. Nah, akhirnya waktunya untuk pertunjukan. Ya, memang benar aku datang dari tempat yang berbeda dari benua ini. Meskipun aku memberi nama keluarga untuk bertemu Earl, sekarang aku meninggalkan negara aku dan pergi ke benua ini. Posisi dan status sosial aku tidak ada artinya. Semuanya benar. Mitsuha berasal dari tempat selain benua ini dan mengumumkan nama keluarganya untuk bertemu dengan Earl. Apakah itu benar-benar nama aslinya atau bukan, itu cerita lain. Alasan mengapa aku meninggalkan negara aku, ya, aku kira itu akan disebut masalah suksesi. Ayah aku meninggal karena sakit dan wajar bagi saudara laki-laki aku yang lembut dan cerdas untuk menggantikan gelar itu, tetapi untuk beberapa alasan ada orang-orang yang berpikiran lemah yang bersikeras bahwa aku harus menggantikannya daripada saudara laki-laki aku. Aku meninggalkan rumah sambil meninggalkan surat sebelum orang-orang itu bisa menggendong aku dan melakukan sesuatu yang buruk. Mungkin, orang-orang yang ingin menggendongku ingin mendorong putra mereka ke arahku untuk merebut gelar setelah aku mengambil alih. Karena aku akan ditemukan dan dibawa kembali jika aku berada di dekatnya, aku naik kapal ke benua lain. Yang kubawa adalah kalung ini, yang merupakan bagian dari barang-barang pribadiku dan kenang-kenangan ibuku. Mitsuha menjelaskan ceritanya yang rumit. Aku merasa seperti aku bisa memahami perasaan orang-orang yang mencoba mendukung gadis ini. Aku yakin mereka akan menyesal setelah mengetahui bahwa dia telah meninggalkan negara karena mereka. Klaus yang mempercayai cerita palsu Mitsuha, kasihan pada pengikut yang tidak ada itu. Itulah mengapa aku tidak bisa kembali ke negara aku lagi, dan aku ingin tinggal di negara ini jika aku bisa. Aku pikir aku akan memiliki dana untuk itu jika aku menjual kenang-kenangan ibu aku, kalung ini. Jual. Iris tiba-tiba menangkap umpannya. Kamu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Oh, iya, ini terbuat dari mutiara asli jadi aku pikir aku bisa menjualnya dengan harga yang wajar. Itu palsu atau apa? Kamu. Bang, Iris menghantam meja karena kegembiraan.
Tahukah kamu, mutiara bisa memiliki kisaran harga yang berbeda-beda. Warna, bentuk, ukuran, ketebalan nacre, dan banyak lagi lainnya. Dan, kalung ini, bentuknya mendekati bola sebenarnya sementara ukurannya yang terbesar. Kedalaman warnanya menunjukkan ketebalan lapisannya. Pertama-tama ada apa dengan keseragaman butirannya? 1 atau 2 butir baik-baik saja. Sekalipun ada mutiara yang bagus. Mereka bisa dibuat menjadi cincin atau anting-anting, jepit rambut atau hiasan dada. Tapi, mungkinkah mutiara seperti itu berjejer di kalung? Menurut kamu, berapa banyak kerang yang akan kamu temukan satu mutiara? Di antaranya, berapa persen yang bisa digunakan untuk aksesoris? Dan, kalung dengan butiran dan warna terbaik? Tidak ada. Sepertinya ada cara untuk mengumpulkan cukup banyak untuk membuat ini. Bang bang bang. Memukul meja lagi dan lagi. Anak-anak menjauh dari sikap mengancam dari ibu mereka yang biasanya lembut. Jika kamu mau, aku bisa menyerahkannya pada Iris sama. Iris menjadi kaku karena ucapan Mitsuha yang meledak-ledak. Dan, perlahan hanya menggerak-gerakkan leher bagian atas, dia menatap Klaus. Klaus yang pucat bertanya dengan takut pada istrinya. Iris? Aku ingin tahu berapa harga pasaran. Pasar? Tidak ada hal seperti itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini, harta karun yang tak ternilai salah satu jenisnya di seluruh dunia. Status yang benar-benar tidak akan pernah bisa diatasi oleh siapapun, bisa membanggakan seluruh dunia selamanya. Barang impian yang dapat meninggalkan nama kamu di dunia hanya dengan memilikinya. Menurut kamu, apakah ada raja atau orang kaya yang bisa menyisihkan uang untuk mendapatkannya? Oh, aku akan beritahu kamu untuk berjaga-jaga, lelang tidak berguna. Akan ada perebutan dan pertumpahan darah, penjual akan menghilang di hari yang sama agar mereka memuntahkan sumbernya. Hei! Melampaui ekspektasi. Aku pikir itu akan laku di dunia tanpa aquaculture, tapi tidak setinggi itu. Meskipun aku berpikir bahwa jika murah di bumi akan mahal di sini tapi kalung mutiara budidaya terlalu mahal. Apakah lebih baik mendapatkan satu senilai 300.000 hingga 500.000 daripada kelas tertinggi senilai 3 juta? Atau apakah lebih baik menggunakan perhiasan buatan lainnya? Perhiasan itu diantisipasi akan menyebabkan kekacauan di pasar dan mulai mencari asal-usulnya sehingga rencananya adalah membawanya ke EAL sebagai gantinya sehingga tidak akan mengalir di pasar dan juga untuk mendapatkan uang dan pendukung dalam satu kesempatan. Pembeliannya. Itulah mengapa ini adalah produk kelas atas tanpa kesalahan. Benar. Iris sama, kalau begitu kalungnya tidak bisa dibagi dan bagiannya dijual terpisah, hei. Iris menatap dengan mata seorang pembunuh. Membagi harta karun ini. Kalung dewi ini. Apakah kamu ingin berkelahi dengan dewa? MOU, aku tidak tahu harus berbuat apa. Setelah hening sekali lagi berlanjut beberapa saat, Mitsuha terpaksa mendorong rencana semula. Jika ini tidak bisa dijual, maka aku terjebak di negara yang aku tidak tahu apa-apa tanpa uang atau kenalan. Yang aku butuhkan saat ini bukanlah kalung yang indah tapi tidak berguna, tapi uang yang menunjang kehidupan, uang. Tapi itu kenang-kenangan dari ibumu. Aku pikir ibu aku akan lebih bahagia jika aku menjual kalung itu dan hidup daripada mati kelaparan dengan itu. Ya, itu pasti. Klaus yang mencoba mencegah penjualan kalung itu terdiam dari argumen tandingan Mitsuha. Dan juga aku ingin memberikannya pada Iris. Menjadi bagian dari keluarga EAL, kamu tidak akan dipaksa untuk memberitahu sumbernya, dan itu tidak akan mengalir ke pasar dan menyebabkan kebingungan. Tapi harganya. Klaus menjadi kaku. Jika cukup untuk bisa memulai toko di ibu kota, itu saja yang aku butuhkan. Aku akan melakukan yang terbaik sendiri setelah itu. Mitsuha-san, kamu, hal seperti itu. Iris tercengang. Tidak masalah. Selain. Mitsuha melihat ke atas kepala Iris dan berkata, aku ingin Iris sama memilikinya. Dan saat aku ingin mengingat ibu, jika Iris sama memakainya, itu akan memelukku erat.
Saat Mitsuha berkata demikian, Iris gemetar dengan air mata mengalir di sudut matanya. Mitsuha-chan. Menendang kursi, Iris berlari ke arah Mitsuha dan memeluknya. Iris-sama. Ya, itu berhasil. Di dunia ini, tidak ada film atau TV, dan hampir tidak ada buku untuk hiburan. Bahkan kelas atas memiliki sedikit kesempatan untuk dihadapkan pada cerita seperti di bioskop, atau ketika pengasuh dan ibu menceritakan kisah sebelum tidur. Dengan kata lain, mereka tidak memiliki kekebalan. Keluarga Ear mudah terpikat pada penyentak air mata template. Sebaliknya, mereka bukannya bodoh, meskipun mereka mampu, mereka juga keluarga yang baik. Itu seperti informasi yang dikumpulkan Mitsuha. Hal-hal mungkin akan berbeda jika untung dan rugi terlibat, tetapi dari untung dan rugi, hanya ada untung untuk Ear. Tempat menjadi tenang dan percakapan menjadi lembut. Anak-anak keluarga Ear yang selama ini tidak bisa berbicara karena perkembangan percakapan yang cepat akhirnya dapat bergabung. Semua orang ingin sekali berbicara dengan Mitsuha. Mitsuha, rambut hitam indahmu dan mata hitam misterius, itu warna keajaiban yang Dewi berikan hanya padamu. Oh, kebanyakan orang di negara aku memiliki warna ini. Putra keluarga bos, Alexis, 17 tahun. Tenggelam. Dia memukul gadis itu, tapi dia bukan orang jahat. Dia hanya mencintai gadis cantik. Mitsuha, pisau serbaguna yang ayah punya, luar biasa. Apa kau tidak punya barang lain yang kau bawa dari negaramu? Putra kedua Theodore, 15 tahun. Wajah yang bijaksana dan cerdas. Dia akan menjadi penyihir dalam istilah game. Oh, aku punya pisau lipat biasa. Ya, ini dia. Mitsuha menggulung ujung gaun itu dengan cara yang besar untuk mengeluarkan sesuatu setelah beberapa gemerisik dan meletakkannya di atas meja. Mitsuha-chan. Di samping Beatrice, putri yang berteriak, Alexis dan Theodore menjadi merah. Hah? Apakah aku telah melakukan sesuatu? Harap berhati-hati karena tajam. Sambil mengatakan itu, pisau yang dikunci dengan mata pisau itu diberikan kepada Theodore. Luar biasa. Ketajaman bilahnya, itu keindahan. Kemegahan tubuh yang dibentuk. Dan keamanan serta portabilitas untuk bisa dilipat. Theodore tidak bisa melepaskan pandangannya dari pisaunya. Oh, aku akan menjualnya jika kamu mau. Hah? Tidak, aku memilikinya untuk pertahanan diri, tetapi ada satu hal lagi. Bagaimana dengan sepotong emas? Aku akan membelinya. Theodore punya jawaban cepat. Mitsuha telah mempelajari nilai moneter negara ini dalam percakapan selama makan. Tidak, tentu saja dia juga mempelajarinya di desa, tetapi dia merasa informasi yang dia dengar di desa itu tidak terlalu berguna. Akibatnya, dinilai bahwa satu koin emas memiliki perasaan sekitar 100.000 yen. Untuk toko umum, Mitsuha, akan menjadi harga yang cermat jika tidak mencapai 10 kali lipat harga pembelian. Itu bukanlah jumlah yang besar untuk seorang anak bangsawan kaya. Ya, itulah Goshukugi kakakku. Dan juga dikenal sebagai layanan awal. Catatan TN adalah istilah untuk harga produk yang baru saja keluar sebelum turun di kemudian hari, tapi biasanya 2 kali lipat bukan 10 kali lipat. Ah, aku bertanya-tanya apakah buruk menyembunyikan senjata saat berada di meja makan bangsawan. Yah, sepertinya mereka tidak keberatan. Sebenarnya, itu sangat buruk. Untunglah ini adalah keluarga Boses dan mereka melepaskannya karena mengira Mitsuha adalah gadis cantik namun tak berdaya jadi mau bagaimana lagi jika untuk membela diri. Aku akan menjadi masalah besar dengan keluarga bangsawan lainnya. Mungkin karena iri melihat mata Theo yang berbinar-binar setelah menerima pisaunya, Alexis semakin dekat dengan Mitsuha. Ada lagi, apakah ada yang lain? Yang lain diperlukan untuk pertahanan diri dan aku tidak bisa menjual apa yang dibutuhkan untuk bepergian. Jika itu adalah sesuatu yang aku bawa dari negara aku yang tidak aku butuhkan, mari kita lihat, hanya ada pakaian dalam yang diganti. Aku akan membelinya. Tatapan dingin menusuk Alexis yang berteriak secara refleks. Alexis, kamu. Kakak laki-laki Alexis. Seolah-olah Iris dan Beatrice sedang melihat kotoran.
Klaus yang nyaris tidak aman dari tanpa berpikir mengatakan, aku akan menjadi tenang. Dan kemudian suara Mitsuha bergema. Itu 5 koin perak. Kamu menjualnya? Sepotong emas. Tanpa diduga, Theo ikut menawar. Akhirnya, negosiasi gagal karena campur tangan sang ibu. 1 koin emas setara dengan 10.000 yen. Sangat buruk. Tidak, itu tidak digunakan. Tentu saja. Ngomong-ngomong, Mitsuha-chen, kamu akan meletakkan tokomu di ibu kota? Toko macam apa itu? Putri tertua sekaligus anak bungsu, Beatrice Chen, berambut pirang dan bermata biru. Dia benar-benar merasa seperti seorang wanita bangsawan, tapi tidak ada, Sun, yang hanya perasaan menggemaskan di usia 13 tahun. Dia sepertinya menganggap Mitsuha lebih muda. Namun, itu tidak dapat membantu. Tingginya hampir sama, agak terasa Beatrice sedikit lebih tinggi. Dan, dada, kira-kira berukuran C. Mitsuha menitikkan air mata di dalam hatinya. Ya, aku akan membuat toko kelontong. Toko umum? Beatrice membuat tatapan kosong. Ya, bermacam-macam produk kecil dan kosmetik, seperti aksesoris lucu, terutama yang diinginkan para wanita, dan beberapa barang praktis. Dan aku ingin memanfaatkan pengetahuan negara aku dan melakukan pojok konsultasi. Wow, sepertinya menarik. Tapi apa sudut konsultasi? Menurut aku ada banyak hal yang berbeda antara di sini dan negara aku, dan terkadang akan ada hal-hal yang serius di negara ini yang sudah kita huni di negara kita, itu sebabnya aku bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa berguna. Oh, itu sepertinya menarik. Klaus terpeleset dalam percakapan. Earl, apakah kamu memiliki sesuatu yang membuat kamu merasa terganggu? Ya, sesuatu yang membuatku terganggu, ya. Setelah berpikir sejenak, Klaus berkata sambil tersenyum pahit. Hasil panen gandum di wilayah ini telah menurun baru-baru ini meskipun tidak ada penyebab khusus, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Bukankah itu penipisan tanah karena tanaman tunggal atau kurangnya pupuk? Mitsuha menjelaskan. Jika hanya tanaman yang sama ditanam, unsur hara yang sama akan diambil dan tanah menjadi tandus. Tanam tanaman lain dan terapkan rotasi tanaman. Rumput, kompos, daun mulsa. Namun, nama dan detail tanaman tertentu dihilangkan. Ada biaya untuk itu. Klaus menggigit. Pertanyaan demi pertanyaan. Sambil membasahi tenggorokan yang haus dengan minuman keras, percakapan beralih dengan cepat dan menyebar ke topik lain. Pengembangan produk baru. Ada 2 jenis, barang yang hanya bisa dibuat di wilayah bos. Dan sesuatu yang dapat dibuat di mana saja tetapi memiliki perbedaan kualitas yang luar biasa. Itu branding. Jika kamu menaikkan tarif pajak, penerimaan pajak akan turun. Ini akal sehat. Tingkatkan permintaan domestik, tingkatkan daya beli. Dan menarik pedagang. Penemuan menghasilkan banyak uang dalam satu kesempatan. Mari pikirkan sesuatu yang bisa menjadi penemuan baru. Pembicaraan menyebar lebih jauh dan suara Mitsuha semakin besar. Ada yang aneh. Berpikir bahwa Iris melihat tangan Mitsuha tidak memegang segelas teh atau jus, tapi minuman keras. Namun, informasi yang dicurahkan Mitsuha sekarang akan berguna untuk wilayah bos. Iris dengan lembut melihat ke arah lain. Dia benar-benar istri seorang bangsawan. Mitsuha, kamu tahu, kamu harus menggali lubang. Oh, ada apa dengan itu, ayah? Mitsuha berhenti bergerak. Mengapa aku salah? Benarkah hanya selip lidah? Ini menyenangkan. Rasanya seperti percakapan bodoh di rumah. Meskipun aku tidak menangis. Meskipun aku menahannya saat itu. Waktu itu juga, dan waktu itu juga. Mitsuha yang menitikkan air mata dengan kepala menunduk tiba-tiba memeluk bahunya dengan lembut dan lembut. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak apa-apa memanggilku ayah. Wah! Menempel di dada gagah dan tebal, Mitsuha menangis. Dan tertidur seperti itu sebelum dia menyadarinya.
Bab 10. 10 Mitsuha, bersenjata. Langit-langit yang asing. Tidak, aku sedikit gigih. Aku saat ini di tengah-tengah mengurung diri. Di selimut tempat tidur. Memalukan. Aku menangis. Apalagi menangis, serius menangis. Pada usia ini, di dada orang tua. Oh well, Ear sangat keren dan pria yang baik, dan aku seharusnya berusia 12 tahun. Haruskah aku bersantai selama 2 hari ke depan sampai gerbong ke ibu kota berangkat? Aku tidak bisa berteleportasi sampai aku tiba di ibu kota. Aku punya waktu, tetapi ketidakhadiran aku kemungkinan besar akan diperhatikan. Aku tidak bisa mengambil risiko itu. Nah, tidak ada masalah karena aku sudah menyiapkan apa yang aku butuhkan. 2 pisau dan pedang pendek, juga 3 pistol dan majalah cadangan. Bukankah sudah kubilang aku tidak bisa menjual pisau karena hanya tersisa 1? Itu tentang pisau lipat yang disembunyikan untuk pertahanan diri. Yang lainnya adalah pisau berburu randal yang terpasang secara terbuka di pinggangku. Senjata terlalu banyak? Tidak, mereka diperlukan jika aku diserang oleh pencuri atau kawanan monster di jalan. Sebuah pistol dan senjata tersembunyi diperlukan untuk mempersiapkan jamming dan jika seseorang bergegas masuk saat aku berganti pakaian. Pisau untuk keadaan darurat tetapi juga dapat digunakan untuk tugas sehari-hari. Seperti memotong telinga goblin. Oh, tidak perlu mengumpulkan sebagian dari mayat, begitu? Pedang pendek itu sebenarnya hanya untuk intimidasi. Karena meskipun pistolnya terlihat, itu tidak akan dianggap sebagai senjata. Tidak ada jaminan bahwa orang jahat yang menangkap dan menjual orang yang meremehkan aku seperti gadis tak bersenjata dan berkelahi tidak akan muncul. Itu seperti jimat pelindung. Oh, aku berlatih dengan benar, tentu saja. Beberapa hari yang lalu, kamar kapten dari kelompok tentara bayaran swasta, Wolfgang. Kamu telah datang, gadis kecil. Aku di sini, kapten. Kapten itu menundukkan kepalanya karena kesal karena kembalinya Mitsuha. Itu adalah kelompok tentara bayaran tapi dia disebut kapten. Tidak ada yang memanggilnya dengan namanya. Dia hanya disebut kapten. Hal-hal seperti nama mereka yang menyebar bukanlah hal yang baik bagi tentara bayaran. Tidak apa-apa jika nama grup menjadi terkenal. Kami siap, ayo. Mengikuti kapten, Mitsuha pindah ke tempat latihan. Hoho. Melihat senjata yang ditempatkan di meja panjang di tempat latihan menembak, Mitsuha mengangkat suara gembira. Ini produk dari pesanan kamu. Pertama, pedang pendek untuk hiasan. Ini bukan barang antik. Itu baru dibangun. Barang antik itu mahal dan rapuh. Dengan sarung. Kencangkan ke sabuk. Tidak ada sabuk pedang. Kamu tidak akan bisa memakainya dengan sabuk senjata. Catatan Ten, kalimat-kalimat tersebut berhenti pendek dalam bahasa aslinya juga. Aku pikir dia memamerkannya saat menjelaskan. Ini kecil jadi aku bisa mengaturnya. Selanjutnya, senjata untuk pertahanan diri. Ini adalah PPS Walther. Kecil dan ringan pada 549 gram, bullets berukuran 9 mm dan dengan 8 tembakan. Jika kamu menempatkan 1 di ruangan juga, itu 9 tembakan. Ini harus cukup untuk keadaan darurat. Jika lebih ringan dari ini, mereka menjadi kaliber 22 dan kurangnya daya tembak menjadi kekhawatiran. Itu memiliki reputasi untuk pertahanan diri wanita. Bagus-bagus. Senjata utama, Beretta 93R. Ini sedikit lebih berat dengan 1170 gram, tetapi ada 20 peluru dan 15 magasin peluru. Ditambah 1 di kamar. Kalibernya juga 9 mm. Fitur terhebatnya adalah mode burst 3 putaran. Itu dapat beralih antara mode burst 1 putaran normal dan mode burst 3 putaran. Ini akan kehabisan amunisi jika kamu terus menembak dalam hiruk-pikuk. Tetapi itu harus efektif sebagai serangan pertama di saat darurat. Biasanya menggunakan burst 3 titik dan beralih ke 1 bidikan bila perlu. Hoho. Memang agak berat, tapi ledakan 3 putaran sepertinya menarik. Pilihan bagus, Kapten. Juga pistol.
38 kaliber. Hah? Tamat? Apakah kamu tidak menyukai revolver? Selain itu, kamu juga bisa mengubah jenis peluru di majalah cadangan. Peluru tindik armor yang melewati rompi anti peluru, atau putaran berlubang yang dapat menghilangkan kekuatan bertarung setiap tembakan bahkan jika melewatkan poin penting. Putaran inti baja saat menggunakan senapan, pelacak atau putaran heyap jika itu adalah senapan mesin. Oh. Kalau begitu, untuk sekarang kenapa kamu tidak coba pasang dan atur sarungnya? Setelah itu, penggunaan umum, pelatihan menembak, perawatan sederhana, dan pencegahan. Aku akan melakukan perawatan yang benar, jadi bawa kembali setelah digunakan sebentar atau secara teratur. Nah, itulah mengapa persiapan untuk pergi ke ibu kota sangatlah sempurna. Oh, aku harus menyiapkan granat. Gagal. Bahkan jika kamu memiliki senjata, bisakah kamu membunuh orang? Kamu bertanya. Aku bisa membunuh, secara alami. Apakah ada alasan untuk tidak membunuh siapapun? Aku tidak akan membunuh orang biasa, tentu saja. Itu sudah jelas. Tapi tidak ada alasan mengapa aku tidak membunuh seseorang yang akan membunuh aku. Apa, menghormati nyawa pihak lain dan diam-diam dibunuh? Tidak. Jika kamu menangkap mereka, tidak bisakah kamu menegur mereka tanpa membunuh? Mereka akan membalas segera setelah melarikan diri, atau menyerang orang lain. Berapa banyak orang yang murni dan jujur yang akan mengalami nasib sial karena dibunuh oleh bajingan yang terabaikan. Dalam hal ini, orang-orang yang mengabaikan mereka sama baiknya dengan para pembunuh. Jika orang keluar dari jalan menjadi manusia, sebut mereka iblis, mereka bukan manusia lagi. Seperti, tidak masalah untuk memusnahkan mereka. Selain itu, meskipun itu bukan iblis, kamu dapat membunuh tentara musuh. Tidak, meskipun mereka mungkin memberi makan keluarga dan menjadi suami dan ayah yang baik di rumah. Ya, jika mereka datang untuk membunuh lawan dengan memilih profesi seperti itu sendiri, mereka tidak boleh mengeluh bahkan jika mereka dibunuh. Aku merasa kasihan pada orang-orang yang direkrut yang dipaksa untuk bertarung, tetapi pada titik di mana aku menghargai hidup aku dan lawan aku mencoba membunuh, tidak ada yang membantunya lagi. Namun, ada apa dengan protagonis yang khawatir membunuh musuh di film? Tidakkah menurutmu itu bodoh? Teman atau kekasih mereka terbunuh saat mereka ragu-ragu. Kemudian mereka semakin ragu-ragu, dan menyesalinya. Itu membuat kamu berpikir, bunuh musuh kamu untuk sementara waktu dan kemudian luangkan waktu kamu untuk berpikir, bukan? Menurutmu tidak, begitu? Mitsuha-chan, waktunya makan siang. Ketika aku melarikan diri dari kenyataan, seseorang datang untuk menjemput aku. Bapak. Butler, apakah kamu menahan diri untuk tidak datang untuk membangunkan wanita yang kelelahan karena menangis? Ya, memang, kepala pelayan yang baik itu berbeda. Namamu Sebastian, bukan? Oh, Stefan. Ini berbeda, benarkah begitu? Di meja makan. Canggung. Tidak, mereka semua tersenyum padaku. Tidak menyentuh apapun tentang kemarin. Tapi pertimbangan itu menyakitkan. Aku sangat malu sampai aku tidak bisa melihat langsung ke wajah Ear Sama. Ear Sama berbicara kepada aku tentang berbagai masalah. Penemuan? Membuat garam? Mengembangkan permen? Tidak. Apa yang kamu katakan, kemarin aku... Tidak, untuk saat ini, harap bertindak seolah-olah kami tidak memiliki konversi itu. Mana yang lebih kamu suka apa? Oh, tentang anak-anakmu, begitukah? Tidak, aku juga tidak tertarik, sekarang. Tolong beritahu kami lagi jika kamu harus menjual sesuatu dengan terburu-buru, terima kasih. Apa, mengapa kamu tertekan, kamu berdua? Aku tidak keberatan memiliki Beatrice Chen. Jangan panggil aku, Chen. Panggil aku One-sama. Jika aku menikah dengan saudara laki-laki kamu, kamu akan menjadi imoto aku, Beatrice Chen. Kamu pasti akan menghentikannya. Ya, semoga berhasil, aku mendukung kamu. Setelah makan, perebutan dimulai. Untuk apa? Tidak, untukku, tapi... Ear Sama ingin berbicara tentang pertanian, kehutanan, perpajakan, dan produk khusus.
Iris sama sepertinya sedang merencanakan sesuatu dengan pakaian Beatrice Chen. Alexis sama mengundang aku dalam perjalanan jauh. Tidak, aku tidak bisa menunggang kuda. Theodore ingin mendengar banyak tentang pisau. Tidak baik, hal-hal seperti penempaan, peleburan, kandungan karbon, dan pendinginan, aku memiliki beberapa pengetahuan setengah matang tetapi, kamu akan berbicara dengan seorang gadis tentang peralatan makan, begitukah? Beatrice Chen sepertinya ingin membicarakan berbagai hal di antara sesama perempuan. Nah, seorang putri bangsawan tidak akan memiliki anak lain yang sebaya untuk bermain bersama. Baiklah, aku akan menjual pakaian dalam. Sepotong kecil emas. Tentu saja, itu tidak digunakan. Berbagai hal terjadi, dan akhirnya hari keberangkatan ke ibu kota. Tidak, saat memperebutkan aku, sebuah jadwal diputuskan setelah berkonsultasi dengan semua orang di keluarga bos. Berkat itu aku tidak bisa beristirahat dengan baik. Jadi kenapa kamu berdiskusi tentang jadwalnya, Stefan San? Kamu seorang kepala pelayan, bukan? Dan, ya, setelah berbagai hal, akhirnya aku berangkat. Mitsuha-san, jaga tubuhmu. Dan hati-hati dengan pria asing. Ya, aku sudah banyak berlatih dengan Alexis sama, Iris sama. Nanti kita juga akan datang ke ibu kota. Mohon tunggu sampai saat itu. Ya, sepertinya ada saatnya bangsawan berkumpul di ibu kota untuk sesuatu yang disebut musim sosial. Aku senang tidak sekarang, Alexis sama. Biar aku mendengar lebih banyak tentang negara Mitsuha lagi. Theodore sama tampaknya tertarik pada sistem teknis. Namun, aku tidak seharusnya mengajari kamu tentang teknologi yang dapat digunakan dengan segera dan akan berdampak besar. Ya, maaf. Nah, pada waktunya. Ketika aku sampai di ibu kota, aku akan menunjukkan toko yang bagus. Ya, gadis itu asmara, bukan Beatrice Chen. Dan terakhir R sama. Kalau begitu, hati-hati. Aku telah mengirim surat untuk menginstruksikan orang agar menyiapkan uang sebanyak yang kamu butuhkan. Tentu saja, ada batas atas meskipun kamu tidak akan memiliki masalah dengan jumlah tersebut selama kamu tidak akan membeli rumah besar. Ya, aku dalam perawatan kamu. Oh, ada kebutuhan uang segera karena biaya perjalanan untuk saat ini sehingga sejumlah tertentu telah diserahkan kepada aku. Oke, sekarang aku bisa memberikan koin emas kepada kapten. Aku ingin tahu dengan cepat, berapa nilai koin emas dari sini di bumi? Semoga harimu menyenangkan. Dikirim dengan busur kepala pelayan Stefan, aku meninggalkan rumah bos dan menuju ke tempat menunggu kereta. Dengan pelayan. Ya, dengan pelayan. Dimulai dengan El, semua keluarga bos tidak mengizinkan aku bepergian sendirian. Tidak, meski disebut begitu, kali ini aku bepergian dengan gerbong dengan banyak orang. Tapi itu tidak bagus. Jadi, karena mereka akan pergi ke sana dengan cara apapun untuk musim sosial, diputuskan untuk membuat 2 orang maju sebagai pesta pendahuluan. Seorang pelayan berusia sekitar pertengahan 20-an, dan penjaga pria berusia sekitar 30 tahun. Nah, 7 hari ke ibu kota, ada baiknya aku memiliki orang untuk diajak bicara. Penumpang saat pemberangkatan ada 7 orang ditambah 2 kusir yang akan bergiliran. Meski disebut gerbong, bukan yang digunakan bangsawan, ini lebih seperti gerbong tertutup yang bisa dinaiki banyak orang. 2 kuda. Selain kami yang berafiliasi dengan bos, keempat penumpangnya adalah pedagang paruh baya yang sedikit kelebihan berat badan, seorang ibu muda dan putrinya, dan seorang pemuda yang suka berpetualang. Tidak, hal-hal seperti petualang, tidak ada profesi seperti itu. Mungkin pendamping pelanggan lain atau pendamping untuk gerbong itu sendiri. Ada kemungkinan hanya menjadi pelanggan. Ya, ini perjalanan yang panjang, akhirnya aku akan tahu. Aku akan berbicara dengan berbagai orang dan mengumpulkan informasi. Dan beberapa jam setelah gerbong berangkat, aku, seorang pengawal, dan seorang maid yang berkumpul bersama jelas mengeluarkan perasaan seperti bangsawan, siapapun bisa melihat ini adalah pesta gadis bangsawan. Jelas mereka bertanya-tanya mengapa dia tidak menggunakan gerbong khusus. Tamu lain bersikap seolah mereka tidak tahu untuk tidak terlibat. Sial. 7 hari kemudian, kami tiba dengan selamat di ibu kota.
Tidak ada lagi yang terjadi. Tidak ada serangan bandit, juga tidak ada gerombolan iblis yang menyerang. Itu normal, kan? Jika kamu begitu sering diserang, kamu tidak dapat bepergian atau berdagang dengan benar. Aku tahu itu, MHM. Tapi ya, tidak sia-sia berusaha untuk tetap aman. Ini akan berguna mulai sekarang. Penumpang lainnya, berbagai orang naik dan turun. Oh, ketika aku mendengarkan pelayan dan pengawal berbicara, orang lain mulai mengerti bahwa aku seperti orang biasa yang tidak berbahaya bagi manusia dan hewan dan akhirnya berbicara kepada aku tentang berbagai hal. Kisah paman pedagang pergi ke berbagai arah. MHM, aku akan menjadi milikmu. Pelindung setelah aku menjadi kaya. Paman itu bersamaku sampai ibu kota. Setelah kami turun dari gerobak, keduanya tidak pergi ke rumah bos di ibu kota dan ikut dengan aku ke penginapan. Semuanya sepertinya diarahkan oleh R. Sama, mereka sepertinya telah menerima perintah untuk tidak meninggalkanku sampai tiba di penginapan yang ditentukan R. Sama. Betapa terlalu protektif. Bagaimanapun, dia mendorong aku untuk tinggal di rumah bos pada awalnya, dan itu menjadi sangat panas. Aku bersikeras, maka tidak mungkin menjadi mandiri. Sekarang aku perlu bekerja keras bukan sebagai bangsawan tetapi sebagai orang biasa, dan memaksanya untuk menerima ini. Pertama-tama, ER tidak punya hak untuk memaksaku. Aku hanya menginap dan menjual kalung. Murah juga. HMPH. Ya, aku penuh dengan motivasi setelah menerima pendukung. Tapi, penginapan yang diperkenalkan oleh seorang ER Sama, bukankah itu kelas atas yang bodoh dan khusus untuk bangsawan? Tidak ada hal seperti itu. Antiklimaks. Ini penginapan biasa untuk orang biasa di negara ini. Tampaknya suami dan istri penginapan itu berasal dari wilayah bos dan juga kenalan ER, dan itu hanyalah sebuah penginapan yang aman dengan kredibilitas. Maidsan dan eskortsan pergi ke kediaman bos. Baiklah, dengan ini aku bisa berteleportasi sebanyak yang aku mau. Mari kita serius mengamankan pangkalan dan menghasilkan uang.